Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut. Saya akan menjelaskan tentang beberapa fatwa di dunia ini terkait tentang hadonah. Ya, karena di Indonesia terkait fatwa hadonah itu cuman ada dari fatwa MUI, terutama di di lembaran resminya saja seperti SK gitu. Jadi selebihnya untuk Muhammadiyah ataupun di ormas-ormas Islam lainnya saya nggak menemukan. Jadi untuk penjelasan fatwa hadonah hak asuh anak dan ada lanjutan, yaitu ketika orang tua bercerai dalam keadaan berbeda agama, maka fatwa yang saya temukan ada di 3 negara, yaitu di Indonesia sendiri yaitu fatwa MUI, kemudian di Saudi ya fatwa dari kerajaan Saudi sana, dan yang terakhir fatwa dari Malaysia. Maka yang pertama, penjelasan sedikit tentang fatwa adalah fatwa, nasihat dan penjelasan hukum syar'i yang seharusnya diikuti dan itu bisa menjadi hukum living law, hukum yang menetap di masyarakat. Tapi menurut beberapa definisi, beberapa fatwa juga tidak perlu diikuti menurut Yusuf Al-Qaradawi dan teman-teman ya. Maka yang pertama, ada fatwa di MUI mengatakan syarat untuk menjadi hak asuh di pihak ibu adalah yang pertama masih di bawah mumayyiz, jadi masih di bawah usia 16 tahun, dan setelah itu balik, akil, maksudnya sehat, berakal dan mampu. Maka di sini diutamakan ibu terlebih dahulu untuk merawat hak asuh anak pasca perceraian. Begitu pula di Saudi pun ternyata sama, dan di Malaysia pun ternyata sama juga. Dan uniknya bahkan sampai terkait dengan hak asuh anak yang dipegang oleh ibu ini, di Malaysia ketika sang ibu itu Kristen dan sang bapak itu Islam, ya. Jadi yang awalnya mereka itu pernikahan sama-sama Kristen, kemudian menikah dan memiliki anak, kemudian cerai karena si suami ini menjadi Muslim. Akan tapi pengadilan sipil di Malaysia tetap memberikan hak asuh anak kepada ibu. Ini cukup menarik terkait hak asuh anak, yang keputusan pengadilan sipil ini ikut dari keputusan fatwa yang ada di negara Islam atau di lembaga Islam sendiri. Ya, kalau di Malaysia sebutnya majelis mahkamah syariah. Nah, tapi sebelumnya hadonah ini termasuk fikih, termasuk jenis fatwa yang insya'i. Kenapa? Karena pengkondisiannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Jadi ketika si anak itu masih di bawah usia yang mumayyiz, maka hakim perlu memutuskan untuk mempertimbangkan kembali apakah si ibu ini mampu. Kalau di persyaratan Saudi, syarat hangusnya seorang ibu itu tidak berhak untuk mengasuh seorang anak yang hasil perceraian tadi, itu ketika si perempuan menikah lagi setelah perceraian, itu menikah lagi ibunya. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi yang telah disampaikan. Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan yang datang dan menceritakan atau singkat cerita tentang pernikahan mereka yang sudah cerai, kemudian bertanya untuk anaknya ini kepada siapa, larinya gitu, dia siapa. Maka Rasulullah memberikan jawaban bahasanya, selagi kamu si perempuan ini belum menikah lagi, maka anak itu jadi milikmu gitu. Dan ketika itu anaknya masih
masih usia yang sangat relatif kecil, jauh mayis. Nah, beberapa hadis pun juga mengatakan ada seorang banyak sekali sahabat yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hak asuh anak ketika kecil itu maka lebih baik dan dianjurkan maka Nabi itu sering memberikan keterangannya itu pada si ibu. Kecuali pada satu kasus yang dimana ini lanjutan dari fatwa MUI yang kedua, yaitu dalam lembaran fatwa MUI itu yang pertama tentang menjelaskan hak asuh anak pasca perceraian maka diserahkan ke ibunya. Dan yang kedua, apabila salah satu dari orang tua itu murtad, berbeda kasus ya dengan yang ada di Malaysia tadi. Kalau di Malaysia pindah ke agama Islam kan, tapi ini melibatkan pengadilan sipil. Tapi kalau yang di Indonesia ini melibatkan yaitu salah satu orang tuanya murtad, maka keputusan fatwa MUI tetap mengatakan bahwasanya akan kembali ke yang muslim. Jadi ketika ada seorang suami istri bercerai dan memiliki anak, maka siapapun yang di situ Islam, maka ketika itu dalam pengadilan agama, karena pernikahan yang diawali dengan Islam, maka berhak sang hakim itu memutuskan kepada yang Islam. Jadi anak itu dipindahkan ke yang diasuh oleh orang tua yang Islam, dan selaras juga dengan sabda Nabi bahwasanya ada seorang perempuan yang menuntut untuk anaknya itu ingin dirawat, akan tapi karena si ibu ini tidak Islam, tidak mau masuk Islam, dan laki-laki sudah masuk Islam, maka si perempuan dan laki-laki taruh di pinggir-pinggir dan si anak itu disuruh memilih merangkak ke orang tua mana yang ingin dituju. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah dia petunjuk, dan si anak kecil ini lari ke bapaknya yang Islam dan tidak mau ke ibunya yang belum masuk Islam. Nah, maka dari itu ini termasuk insya'i karena ada beberapa kondisi yang tidak seharus melulu ibu enggak. Jangan, tapi ada beberapa kondisi di mana ketika ibu itu murtad misal, ataupun ibu itu tidak mampu dalam segi emosionalnya, yang dimana memiliki sayang, tapi perempuan ini tidak bisa memiliki sayang, maka bisa jadi berpindah ke bapak. Dengan demikian untuk fatwa Hadonah 3 fatwa ini dari Indonesia mengatakan tetap ke ibu dengan berbagai syarat, dan Saudi memiliki fatwa tetap akan ke ibu kecuali tapi ada masa hangusnya, akan ada membuat masa-masa itu gugur. Salah satunya ketika si orang tua si ibu tadi itu entah cerai, dalam keadaan memiliki anak, kemudian menikah lagi, nah maka gugur dan tidak mampu dalam finansial, tidak mampu dalam kondisi emosionalnya, fisiknya dan lain-lain, maka ini ada beberapa hal yang bisa menggugurkan kewajibannya dan cukup rinci. Kemudian di Malaysia tetap kepada ibu meskipun ada beberapa laki-laki, ada pasangan tersebut salah satunya adalah Kristen, maka yang di Kristen meskipun seorang Kristen itu adalah ibu, yang non muslim itu ibu, tetap dipilih ibu karena pertimbangannya adalah ibu tetap memiliki kasih sayang yang luas untuk anaknya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah.